berbicara tentang syukur atas tahun 2024. Para suster mengajak kita mengucap syukur atas semua karya para suster OSF, khususnya di negara ini. Karena ini ada dua frater Niko, frater Joni, saya juga pernah di Malang 9 tahun. Jadi perbedaan, saya kira para suster menyadari dengan sungguh perbedaan di Jawa dengan di luar Jawa. Kalau suster saya Marieta dulu di Elizabeth, suster Aniseta juga pernah di Elizabeth, di Bekasi. Praktis kerja rumah sakit saja. Misa sudah ada setiap hari di sana. Hari raya pun tidak perlu keluar ke paroki karena sudah ada di sana. Di Gedangan kita di seberang ada paroki, tapi ada kapel juga di Gedangan besar. Praktis para suster itu hanya kerja dengan karya-karya suster. Ya, kerja lain hidup paroki praktis bawa komuni mungkin untuk orang sakit di rumah sakit ya. Tapi kalau di paroki-paroki sudah ada prodiakon yang mengerjakan. Jadi sedangkan kalau di luar Jawa seperti di Bali, di negara ini, para suster juga diharap terlibat dalam kehidupan paroki. Kadang sering kali kalau terbiasa di Jawa lalu mengatakan, ngapain kita mesti ikut hidup paroki, kita suster tuh lain begitu. Beda gitu, karena apa? Karena kita dituntut terlibat dalam karya pastoral. Kita jadi mengenal umat. Beda dengan di Jawa, orang tinggal di depan Gedangan pun tidak tahu ini suster apa sebetulnya. Ya, saya membandingkan kehidupan saya dulu di Inggris. Saya ngomong Inggris terus Romo Deni ini. Di Inggris itu kita tidak bisa tunggu umat datang ke gereja seperti di Indonesia sini kita jual mahal. Umat cari kita hilang, kita jual mahal. Tidak bisa di Inggris. Kita yang harus cari mereka karena tidak ada orang ke gereja ke sana. Jadi pendekatan pastoralnya kita mesti datangi mereka, mesti kita cari ke sana, kita seperti bujuk mereka untuk mau ke gereja. Saya ajak anak-anak karena kita punya SD 3, pastor paroki itu bertanggung jawab atas sekolah. Kita menentukan siapa yang bisa diterima di sekolah itu. Pastor punya tanggung jawab. Terus tanya guru-guru. Beda sekali dengan di sini, semua itu tanggung jawab yayasan. Kalau di sana pastor paroki punya tanggung jawab. Jadi saya ajak anak-anak itu jadi misdinar. Jadi misdinar, lalu dengan harapan orang tuanya mau datang ke gereja lihat anaknya tugas misdinar atau kur atau tugas misa. Bujuk mereka supaya mau ke gereja. Nah, saya kira kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan pertama, kita diingatkan bahwa Allah lah yang mencari kita. Karena apa? Karena keadaan kita praktis, kita terjebak, kita terperangkap di dalam jurang dosa. Kita tidak bisa tolong diri kita kecuali ada orang yang datang merescue kita, menyelamatkan kita. Tim rescue itu dikirim oleh Tuhan mulai dengan kelahiran seorang anak. Dan anak itu dibuang di sungai Nil. Lalu kemudian dia diambil dari sungai, karena itu diambil dari air, karena itu namanya Moses. Dari situ kemudian bayi ini diselamatkan. Semua anak laki-laki harus dibunuh di Mesir. Jadi kisah pada hari ini mengingatkan kita pada kisah pembebasan umat pilihan dari perbudakan Mesir. Jadi Injil Matius itu konsisten dari awal menggambarkan Yesus itu sebagai Musa yang baru. Persis seperti Musa, Yesus itu digambarkan. Nanti kita dalam khotbah di bukit, seperti Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, maka sekarang Musa yang baru dia memberikan sabda bahagia di atas gunung. Lalu kemudian mengutus para muridnya. Persis ya, Yesus itu digambarkan seperti Musa. Kisah kelahirannya pun seperti kisah kelahiran Musa. Bayi-bayi itu dibunuh dan Musa diselamatkan. Dialah yang menjadi cikal bakal yang membawa umat pilihan itu keluar dari perbudakan Mesir. Dalam kisah Yesus, bayi-bayi tidak berdosa itu yang kemudian menjadi korban. Kalau kita tanya kenapa gereja menjuluki bayi-bayi ini martir, mereka tidak tahu apa-apa. Di gereja mengambil poinnya di mana bayi-bayi ini mengambil tempat
tempatnya Yesus, karena Herodes kejar Yesus. Herodes ini terkenal punya banyak istri, punya banyak anak, dan dia takut dengan anak-anaknya. Jadi dia bunuh anak-anaknya yang kira-kira akan menjadi saingan. Jadi kita tidak heran kalau Herodes punya watak seperti ini, tidak heran, karena anaknya sendiri pun dia bunuh. Saking takutnya sama anaknya. Jadi takut kalau ada raja baru, dia merasa tersaingi, dia bunuh gitu. Tapi semua ini para suster saudara-saudara mau menggambarkan inisiatif dari Allah sendiri yang mendatangi kita. Para suster, para romo, frater, prodiakon, kita diminta untuk terlibat mencari, bukan hanya menunggu. Kita cari. Saya bersyukur selama masa Advent ini beberapa orang datang dan mengatakan, saya sudah 24 tahun tidak pernah ngaku dosa. Itu satu berkat Tuhan. Walaupun para suster tidak ada yang berani datang dengan saya, tapi ada banyak yang datang ke saya bilang, saya sudah 20 tahun tidak pernah ngaku dosa. Saya tunggu suster Elsa ini kapan ngaku dosa, tidak pernah datang dia. Dia ngaku dosa sama Romo Paulus. Saya ngomong sama Romo Paulus pun, saya sudah ngomong di telinganya, dia masih tanya, itu apa tadi kamu bilang? Wah, gawat ini saya bilang. So, ada banyak hal yang kita bisa syukuri selama 2024 ini, dan kita diingatkan akan sikap Allah yang mencari untuk menemukan kita, menemukan orang-orang yang hilang untuk bisa dibawanya lebih dekat dengan Dia. Mari kita berdoa dengan penuh syukur karena kita diizinkan mengambil bagian dalam karya pelayanan kita, khususnya untuk para suster dalam dunia kesehatan, dunia pendidikan, maupun juga unit produksi. Tuhan memberkati. Amin.